Baik Bapak Ibu, sedaya pemirsa, rekan-rekan alumni dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang mungkin hari ini menyaksikan. Alhamdulillah hari ini kita kerawuhan Mbah Purwokandi, Mbah Ko. Kula tak saking riyen Mbah kali panjenengan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Mbah Purwokandi menika, Mbah Purwokandi ini adalah dulu napa Mbah guru di kepala sekolah dari nggih. kepala sekolah SD 1 Sudimorharjo. Nggih, Mbah Kong adalah kepala sekolah SDN 1 Sudimorharjo. Tahun pinten nggih, Mbah? Tahun 99 sampai 2006. Alhamdulillah cukup lama. Mbah Purwokandi beliau adalah kepala sekolah SDN 1 Sudimorharjo tahun 1999 sampai 2006. Nah, nanti tentu kita akan berbincang banyak dengan beliau. Saderengipun Mbak, sebelum itu perkenankan nanti bahasa saya adalah campuran, ada bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa. Ngoten nggih, Mbak? Mbah Pur sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah belum ditutup doa pun panjenengan sedaya ingkang rawuh paling sehat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Bapak matur Mbah kalah yang lantanglet. Mbah Purwokandi niki dados guru usia pinten? Mungkin saged diceritaken Sendiri. Pertama kali saya lulus SPG dan itu 1970 dengan supan guru di Sawahan di Eden Sidoarjo itu 2 tahun 1971 sampai 1972. Kemudian 1973 kami pindah ke Eden Lilir 2 Kecamatan Brebes. Setelah itu tahun 1974 pun diangkat lewat itu Impres 1073 tahun ya 73 dengan angkatan adalah 1 Maret 1974 sampai 2012 itu pensiun. Berarti perjalanan panjenengan dangu nggih Mbah dari SD ke SD ngantos kepala sekolah. Ya. Lah kepala sekolah mulai angkatan kepala sekolah itu teng pundi lan tahun pinten? Ya pertama kali ya saya ceritakan dulu yaitu sejak menjadi guru angkatan Impres 1073 saya diangkat di SDN Sidoarjo 4. Kemudian pindah ke SDN 2 Sudimoro di Jambi tahun 1981. Nah, kemudian diangkat menjadi kepala SDN Sudimorharjo, SDN 1 Sudimorharjo itu 1 Oktober 1999. Kemudian 1 April 2006 saya dipindah tugaskan ke SDN SDN 5 Sudimorharjo sampai tahun 2012. Saya terhitung 1 November 2012 kemudian saya pensiun gitu. Jadi sampai 2012. Berarti kula tasih dereng lahir nggih. Mbah Purwokandi sampun dados guru lan kepala sekolah. Insyaallah ya. Sakniki Mbah, guru-guru yang muda-muda ini usianya kan kisaran antara 28 mulai 28. Jadi masih alhamdulillah masih muda-muda dan perlu tauladan dari sosok seperti panjenengan ngoten niku. Nah, terus Mbah, mohon diceritakan Mbah Purwokandi ini asli Nyama, asli Sudimorharjo napa tiyang Sangkan? Monggo. Saya dulu asli kelahiran di daerah Brebes, Desa Brebes. Ya tahun tanggal 4 bulan Oktober 1952. Harinya Sabtu itu katanya ayah saya nggak tahu. Ya saya nggak tahu lahiran saya kapan, tapi kalau bukan katanya ayah saya, catatan dari ayah saya itu saya tahu 4 Oktober 1952. Ngapunten, Mbah Purwokandi SPG-nya nderek pundi? Dulu di SPG kan ada Mbah guru-guru sepuh yang dulu itu
SPG Ponorogo, Madiun atau SPG Jombang, kadang dan dari SPG pun juga. Ya itu saya SPG Negeri Nganjuk. Alumni pertama ada di daerah Sidoarjo sini yaitu Pak Joko Wibowo. Itu lulusan 66 kalau tidak keliru. Jadi lulusan 1966 itu adalah lulusan pertama adalah Pak Joko Wibowo. Ya banyak itu. Dari Brebek nitih nopo Mbah teng sekolah SPG ini? Beda. Sepeda. Beda kental. Belum ada motor. Lah masuk SPG itu setiap dinten apa? Ya seperti biasa setiap hari itu. Senin sampai Sabtu, Minggu ya biasa. Seperti itu. Dan saya itu dulu di SPG itu mendapatkan ikatan dinas. Tapi yang terakhir bagi alumni SPG, bagi SSK SPG itu, ya saya yang terakhir adik-adik saya, adik-adik kelas itu tidak mendapatkan ikatan, namanya ikatan dinas itu. Berarti lulus SPG langsung penempatan dados guru di Enggak, belum. Masih 3 tahun, ya tadi 3 tahun itu belajar, ngajar di SDN Sidoarjo. Belum ada 1, 2, belum ada. Kemudian di SDN 2 Mendilir Brebek. Nah itu 3 tahun saya itu sukan. Kalau sekarang apa namanya saya tahu. Honorer. Berarti saking melilir itu terus diangkat di SDN Sudimoro 4. Dulu hanya Sudimoro Impres, jadi bukan tidak ada 4. Pemecahan itu sejak tahun berapa lagi ya? Kemudian kelas 1, 2, 3 itu yang A itu masuk SDN Sudimoro 4 atau SDN 4 Sudimoro, kemudian yang B itu kembali ke SDN 1 Sudimoro. Berarti Mbah Kung mengalami ya yang perpindahan SD 1 ke SD. Ya, saya mengatur itu, saya mengatur anak-anaknya itu, pokoknya saya menuliskan atas perintah Pak Jenuri Yon Adrianto atau Yono itu Hawi, Pak Jenuri Hawi. Mbah Purwokanti ngapunten. Terus kromo nggih nikah niku tahun pinten lan napa Mbah masuk ke sini, masuk Sudimoro niku sampun nikah napa dereng pada saat itu? Pada saat itu ya sampai saya berjaga kayak ting-ting itu. Tasik ganteng ya, itu ganteng. Tapi jangan ke kantor. Terus ketika jangan ke kantor, akhirnya tuh saya nikah dengan orang sini, artinya dari Dusun Jambi, yaitu Ibu Tati Purnami itu nikah tanggal 28 Agustus 1974. Jadi hanya selang berapa bulan, 6 bulan sudah nikah. Jadi perjalanannya panjang dari Brebek sampai ke Sudimoro Harjo. Ya. Terus Mbak, napa niku cerita-cerita sing lucu napa sing pada saat panjenengan ngasto ngajar ngoten niku enten cerita sing lucu napa mboten tentunya kuatah sing banyak sekali, tapi ada yang tidak dapat saya ceritakan di sini. Nah, mungkin itu dan ya banyak yang lucu-lucu seperti saya senang sekali ada anak-anak yang kecil itu yang kendal malah senang itu. Jadi kalau kan ajaknya diem aja tuh ya senang, tapi ya gak seperti itu. Nah, pada saat Mbah Purwokanti tasih menuju Sudimoro Harjo niki niku kondisi jalan atau masyarakat terus sekolahane niku kados keadaane pripun? Sekolahane sampun sae napa tasih blabak ngoten niku. Pripun Pak? Gini ya, saya berjalan itu dulu memang dia belum tahu, kemudian bertemu dengan namanya Pak Sudut. Itu dari Salam itu saya mengikuti Pak Sudut, kemudian saya dari Pak Sudut itu namanya di sebelah barat kuburan tuh, kemudian ditunjukkan ke SD Sudimoro 3, saya langsung menghadap Pak Joko. Oleh Pak Joko, bagus itu orangnya. Saya langsung dicarikan namanya perumahan atau dipondokkan ke rumahnya Mbah Hadir, itu ada jasa Pak Joko.
Pak Joko Widodo itu. Nah, saya juga dulu jalannya itu masih bukan makadam, masih itu namanya batu pecahan atas Prakasa kepala desanya yang bernama Pak Darmin. Itu masih dari luar dari mana tuh Grid sampai dengan Asem Cilik itu jalannya itu banyak cacahan itu ditata itu tata rajin, jadi tidak jeplok. Kalau dulu kan jeplok. Nah, akhirnya tahun 1996 udah di Makadam, kemudian setelah itu 1976 itu di Makadam, kemudian di Aspal. Gitu. Alhamdulillah. Kalau sekolah itu baru jalan. Kalau sekolah-sekolah itu masih di Dukuh itu masih di tempatnya orang-orang, jadi masih mondok-mondok gitu. Jadi enggak jadi satu seperti sekarang ya. Oh, belum ada sekolahan Pak pada saat itu. Masih dibangun apa? Belum dibangun. Belum ada bangunan. Jadi di Dukuh itu mondok-mondok di rumahnya orang-orang, Pak Yahya kelas 5, kelas Joko Tirto kelas 1, 2. Kemudian saya mengajar di Mbah Jaya itu kelas 4. Kemudian kelas 3-nya di rumahnya Beras Selatan namanya Pak Mus atau siapa itu. Kemudian kelas 6 itu bertempat di rumahnya Pak Jemri. Itu dulu. Bakdo saking SDN Sudimorharjo 4, terus Mbah Kung lanjut ke SDN, dipindahkan ke SDN 2 Sudimorharjo, yaitu diganti dengan kepala sekolahnya Bapak Somawardaya, Saridi Somawardaya. Pak Saridi Somawardaya. Somawardaya itu asli Sudimoro napa mboten? Aslinya cacingan itu Nganjuk, jadi bukan asli Sudimorharjo. Tapi beliau itu menjadi kepala sekolah di sini sejak setelah G30S. Jadi mungkin setelah Bapak Nyuwoto dari Sawahan itu pindah kembali ke Sawahan dan diisi oleh namanya Bapak Saridi Somawardaya itu. Berarti nyapun Mbak Bung, berarti generasi panjenengan, guru-guru generasi panjenengan itu kathah yang bukan asli Sudimorharjo, betul. Itu yang asli Sudimorharjo itu biasanya dari sini hanya Pak Subani, Bapak Slamet Sarbini, itu yang asli sini. Bapak Amir, ini asli. Lain-lainnya itu kebanyakan dari luar desa Sudimorharjo yang kemudian nikah di sini. Berarti Sudimoro terus akhirnya saged Harjo, angsal bojo mriki, angsal napa? Griya teng mriki lan ngabdi dhateng Sudimorharjo. Kebanyakan ngoten nggih. Ya. Sudimorharjo dulu menurut ceritanya itu namanya bukan Sudimorharjo, Sudimoro Geneng. Agung dari Sudimorharjo 2, SD Sudimorharjo 2 terus pinten tahun mereka terus pindah. Sekitar ya 81 sampai 99, jadi ada kira-kira 18 tahun, kemudian diangkat dari kepala SDN 1 Sudimorharjo mengganti Pak Subani yang pensiun. Jadi tahun 1 Oktober 1999 mereka diangkat menjadi kepala SDN 1 Sudimorharjo. Mbak, pada saat diangkat di SDN 1 Sudimorharjo menika bangunane tasih kados pripun? Ya, itu baru bangunan sebelah timur yang sebelah itu. Dan ini tanahnya masih bergelombang seperti jurang seperti. Kemudian dengan prakarsa Bapak Guru Sudimorharjo itu Sudimorharjo 1 ya dulu namanya Sudimorharjo 1 masih Sudimorharjo 1 itu kemudian ditimbun dicarikan oleh dengan prakarsa juga Pak siapa itu dulu namanya Pak siapa itu Maria sebagai ketua POMG atau ketua apa dulu ada prakarsa kemudian kerja bakti nguruk jadi juruk
sehingga menjadi retak. Nah, alhamdulillah Mbah Gong perjalanan dados guru ngantos kepala sekolah. Nek sak menika ngapunten Mbah, usia sampun berapa tahun ya? Baru 72, baru masih baru. muda. 72 baru ya, alhamdulillah. Ya, baru 72. Masih single. Teng mriki single. Terus berarti nalika Mbah Gong niku kepala sekolah SD, kula nggih tasih SD berarti tasih kelas tunggal berarti panjenengan kepala sekolah dari tahun 99 ngantos 2012. Ya. Berarti niku kuliah kula tasih usia SD kali MTS niku pada saat itu. Betul. Alhamdulillah saniki Mbah Gong kesigukane napa Mbah setelah purna dari tahun 2012 niki. Ya, pertama kali saya itu ya dengan istri saya itu pada mencari deden dulu. Pertama tahun itu mengerjakan sawah. Alhamdulillah tasih teng Sabin nggih Mbah Ya, dulu. tasih teng Sabin. Sakniki pun tasih teng Sabin, Mbah. Ya, sekarang mereka sudah tidak yang memasakkan sudah pergi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ya saya serahkan pada anak dan adik-adik saya. Tapi pada saat setelah purna, setelah pensiun, Mbah Gong tasih sering teng Sabin, teng sawah. Ya, hanya melihat dia saja, dia ada benar dalam bekerja dan mungkin melihat kalau itu padinya itu agak kurang baik gitu. Nah, saya lihat saja dia pesawat itu nggak bekerja, dia melihat, jadi melihat baik tidaknya. Kalau kurang baik ya bagaimana caranya untuk memperbaiki. Malah sekarang itu oleh karena apa namanya pupuk mineral itu saya sarankan untuk membuat pupuk organik sendiri sebenarnya, tapi kebanyakan segan orang-orang itu segan sekali. Gong Purwokanthi ini juga apa itu beliau juga terkenal dengan tulisannya yang bagus ya. Tulisan tangan beliau itu terkenal paling bagus. Nah, terus termasuk hari ini kita alhamdulillah juga beliau membawa buah tangan. Enten gambari ya tadi ya. Cobi. Nah, ini Mbah Gong Purwokanthi membawa buah hasil gambaran beliau asli dari itu. Nanti kita tunjukkan bareng-bareng. Masih zaman kehadiran. Nah, jadi ini gambar-gambar wayang beliau. Nah, ada Bathara Guru, ada Bathara Wisnu. Ini asli tulisan tangan. Nanti kita akan tunjukkan kepada panjenengan sedoyo, kepada panjenengan semua untuk apa ya, untuk menambah wawasan kita bahwa beliau di usia yang sudah purna tapi masih menghasilkan karya-karya. Oke, alhamdulillah. Ngapunten Mbah Gong, mboten pengen balik teng Brebes. Tanah-tanah sana sudah saya berikan pada adik-adik saya yang sekiranya belum punya rumah dulu. Memang ya tidak bagaimana ya, masih senang di sini, malah makin senang karena di sini daripada sana. Berarti kelasan Sudimoro Harjo ya? Sudimoro Harjo, jadi Sudimoro itu senang mau. Jadi masih senang sekali di sini daripada pulang. Alhamdulillah. Riyen Pak, pas ngajar kan Juwe teng SDN 1 Sudimoro Harjo, teng SDN 4 Sudimoro Harjo. Niku enten murid sing nakal-nakal napa mboten sampeyan? Ya kalau nakal itu ya ada tukaran dengan kawannya itu, tapi saya itu tidak pernah tidak pernah marah kecuali anak yang ditukari itu membahayakan itu hanya itu aja. Tapi kalau sekarang itu saya bisa. Tidak pernah saya marah. Mbak, nek ada orang tuanya marah. Lah jaman riyen nek sakniki benten Mbak. Sakniki murid iku dijimin ngoten mawon. Wali muridé dugi terus gurune dilaporaken. Lah jaman riyen iku enten mboten Mbak sing wali murid atau orang tua itu ngamuk gurune jaman riyen enten mboten. Ya mungkin ada satu dua mungkin saja ada yang lapor bahwa ini serem atau bagaimana, mungkin ya ada satu dua, tapi saya belum pernah menemukan seperti itu. Tapi mungkin sudah ada
dulu di daerah Jambi itu juga begitu. Tapi itu orang tuanya bukan marah, tapi karena dia sedang di sawah, akhirnya membawa sapi itu dikatakan marah membawa. Berarti salah paham mergo saking sapi dari sawah terus beto arit, asline mboten anu. Berarti umpama guru riyen didik keren itu karena sayang ya. Sayang. Jadi kerang itu supaya anak itu lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya. Itu memang jiwanya Pak Guru itu gitu tuh, supaya lebih baik. Kalau besok setelah besar pun nafsunya lebih baik daripada gurunya malah mengatakan alhamdulillah. Seperti saya itu kalau sekarang banyak sekali yang berpendidikan tinggi, mempunyai kerjaan yang besar, kerjaan yang tinggi atau yang besar ekonominya, itu malah bangga. Jadi bangga ada siswa-siswa yang jadi TNI, polisi dan bangga benarnya. Lalu dulu memang terang kok iso ini berarti riyen itu keren, guru keren itu biasa berarti ya. Tujuannya untuk anak itu biar manut, biar semakin terpacu dan jadi anak sing terdidik kan saya. Ngoten nggih, Bapak. Tapi kalau kerang saya itu hanya pura-pura. Jadi kerang saya itu tapi itu kadang-kadang tidak kuat menahan senyum. Akhirnya saya keluar ke baru bersenyum. Jadi seakan-akan marah. Kemudian saya keluar melepaskan senyum. Kemudian kalau akan pulang saya nyanyikan apa itu yang lucu-lucu itu. Bagong tasik kemutan mboten. Bagong tasik kemutan mboten riyen tembange sing damel ngajari lari-lari untuk ngajari anak-anak niku tembange napa? Banyak sekali ya. Untuk tiap tiap kelas 1 itu sepertinya ya lagu-lagu dolanan dolanan. Pripun kan itu? Pripun ini? Seperti mentok tak kandani solehmu hanya cini mbak ya aja neta ono kandang wae enak ora nyambut gawe mentok melakumu mega gawe kuyu itu salah satunya. Itu itu diajari kelas tunggal ya? Kelas 1 loh, kelas 3 kata ya lagu wajib lagu apa itu loh. Tapi tembang mentok lawan gitu Pak. Ada maknanya antar kira-kira begitu, kira-kira itu ya pertama itu janganlah seperti mentok yang hanya apa itu makan dan tidur berjalan dalam mega-mega itu jangan sampai seperti itu. Artinya entah orang dulu kan kuno itu yang menciptakan saya tidak tahu. Selain mentok nama malih tembang ini, lintune malih napa? Banyak kemarin rasanya ada ratusan itu mungkin. Ya misalnya ya untuk anak putih itu karangannya Bapak Kamut. Riyen lho. Zaman riyen niku nggih pada saat ngajar ngoten niku nggih lari-lari pripun tasih nggih sing mboten sepatuan napa-napa niku tasih kadang ada yang belum sepatuan seperti sekarang. Terus sepatu itu kira-kira sekitar tahun 80-an atau setelah pemilu Orde Baru yang kedua itu baru sepatuan. Itu anak itu dipaksa dengan bersepatu. Mengapa kok dipaksa? Eman-eman nanti kalau dia itu lari-lari kemudian tersandung batu, itu kita memiliki wawasan bahwa sepatu itu adalah bukan hanya untuk bergaya, tapi untuk melindungi keselamatan kaki, khususnya adalah jari-jari kaki. Nanti kalau berantuk biar tidak sakit itu. Napa niku niki Bapak Ibu guru yang generasi tahun-tahun ini, generasi zaman sekarang niku butuh teladan seperti panjenengan. Dan tasik alhamdulillah tasik pinaringan sehat, Mbak Kum tasik sehat, terus tasik seger waras. Niku
kiat-kiate napa saged tasik suwihat niki. Wah itu saya kurang tahu, itu hanya anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jadi menciptakan saya masih sehat itu hanya tergantung pada beliau. Beliaunya itu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Ini doanya bagi saya, tapi kalau bagi orang lain itu kan saya tidak tahu. Ini setelah sholat saya doa Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fabasyirni wa bil ghina wa afiyati ajsadi ila asrina wa mi'atin sanah wallahu khairul rahim. Itu nah, itu Terus apa? Mbah Kom niki kan juga aktif ngimami masjid dan seterusnya. Terus kami tadi ingin menggali sosok keteladanan dari panjenengan. Pesan-pesan apa Mbah? Sing saged ditularaken dhateng Bapak Ibu guru ingkang tasih enem-enem ngeten iki. Pesan apa yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru untuk generasi guru-guru pada zaman sekarang ini? Ya, pesan kami ya, walaupun sudah menjadi guru tetap masih seneng mau belajar apapun. Berarti pesannya Mbah Kom, jangan pernah berhenti belajar walaupun sudah menjadi guru. Walaupun sudah pensiun, nah itu harus tetap kita belajar sampai aja menjemput kita. Terus Mbah, kesan apa pada saat dulu ngajar anak-anak itu yang terkesan itu apa Mbah? Pada saat ngajar, mungkin ngajar di SD 4, ngajar di SD 5, terus jadi kepala sekolah di SDN 1 Sudimoro Harjo. Niku sing paling terkesan apa? Yang paling terkesan bagi saya itu ya bedanya anak-anak itu seakan-akan ya seakan-akan makin sayang pada saya, makin sayang seakan-akan itu. Jadi kalau orang anak-anak saya kepada gurunya, maka akan mudah dia menerima pelajaran yang diberikan kepadanya. Harapan Mbah Kom sendiri untuk SDN 1 Sudimoro Harjo ini setelah dulu panjenengan punya setelah panjenengan dulu kepala sekolah di sini, harapannya ke depan apa Mbah untuk SDN 1 Sudimoro Harjo? Ya harapan kami untuk SDN 1 Sudimoro Harjo ini ya semakin meningkatkan dan memajukan pendidikan kepada anak-anaknya. Hanya itu saja. Pokoknya saya meningkatlah. Jadi yang tidak baik ke yang baik, dari yang baik ke yang lebih menjadi baik, kemudian lebih baik lagi. Itu. Kami juga begitu mendoakan Mbah Kom, Mbah Purwokandi, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, Mbak. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, bagas waras. Doa panjenengan, doa Mbah Kom untuk teman-teman seperjuangannya Mbah Kom yang mungkin sekarang juga mirsani niki, doa panjenengan dan pesan-pesannya apa Mbah? Kagem beliau Bapak Ibu guru, Mbah-mbah guru ingkang sampun purna. Pesan Mbah Kom dan harapan Mbah Kom untuk teman-teman panjenengan yang sudah pensiun apa Mbah? Ya, doa saya pada mereka yang sudah pensiun itu ya supaya Allah memberikan mereka itu ketentraman batin, itu kuat beribadah pada Allah dengan besar ketakwaan dan keimanan serta keislaman beliau. Pertama, kemudian sehat tidak, rezekinya ya tetap kita betul ada dari pensiun, tapi supaya tidak dihambur-hamburkan. Mbah Kom untuk generasi beliau, untuk teman-teman sahabat beliau, ini adalah mugi-mugi tansah pinaringan sehat ya Mbak, kepada Bapak Ibu purna guru yang sudah pensiun dari tugas, tapi tidak ada namanya mantan guru ya, tetap guru ya, walaupun pensiun tetap guru namanya. Sebenarnya kalau orang-orang luar itu mengatakan ada
memanggil saya Pak Guru, tapi ya mantan guru. ya ada mantan guru, ada ya Pak Guru lah, itu Pak Guru. Mantan murid di wonten gitu. Tidak ada. Ya, karena mantan ini murid pulau dia ada mantan. Tapi tidak ada istilahnya bekas murid ya ada ya. Ada. Dan terus anu Mbah Pur, niki doa Mbah Pur untuk mungkin murid-murid panjenengan yang sekarang sudah berada di luar kota, atau harapan panjenengan kepada murid-murid panjenengan yang dulu pernah diajar oleh Mbah Pur. Harapan panjenengan apa Mbah? Ya, yang harus pertama sehat, kedua kali itu namanya ya kehidupannya semakin baik gitu aja. Itu yang masih kerja. Alhamdulillah, itu tadi bincang-bincang kami, ya, bincang-bincang singkat, ngobrol, ngendikan ngalor ngidul kali Mbah Purwokanti. Alhamdulillah matur suwun rawuhipun panjenengan Mbah teng SDN 1 Sudimoro Harjo, lan niki mugi-mugi saged dipirsani kalih Bapak Ibu guru insan pendidikan yang lain. Ngoten nggih, Mbah. Harapan kami Mbah Pung juga tetap tansah pinaringan sehat, walafiat, Amin. lancar, gampil laginipun ibadah. Ngoten nggih, Mbah. Amin. Terima kasih rawuhipun Mbah Pung, sepindah malih matur sembah nuwun dhateng panjenengan. Demikian pemirsa, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.